Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, inilah poin-poin yang tadi sudah kita dapatkan di awal setelah kita lakukan perhitungan, yakni yang pertama, letak kuartil pertama, yakni I per 4 kali N, ya, sama dengan 1 per 4 kali N, ya. Karena kuartil pertama itu I-nya sama dengan 1, maka kita dapati hasilnya 25. Tepi bawah kuartil pertama, karena dia batas bawahnya adalah 64, rumus dari tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5, maka hasilnya 63,5. Mohon diubah ya di buku, di modul yang sudah saya berikan itu salah ketik alias typo. Di situ saya tulis 64,5, harusnya 63,5. Nanti saya perbaiki, saya kirim kembali atau saya edit kembali modul ajarnya kepada kalian dan saya kirimkan kembali ke Classroom. Oke, lanjut. Apalagi yang telah kita peroleh tadi, Bu? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama, yakni kita dapati 18. Ini dia ya. Ini frekuensi kumulatif pada kuartil pertama. Kalau dia sebelum kuartil pertama, yakni 18. Oke, lanjut. Frekuensi pada kuartil pertama. Oke, frekuensi pada kuartil pertama sama dengan 14. Ini dia. Dan panjang kelas. Panjang kelas saya berikan kembali rumusnya. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah, di mana tepi atas itu batas atas tambah 0,5 dikurang batas bawah kurang 0,5. Oke. Atau bisa kamu hitung juga caranya dengan menggunakan hitungan jari. Misal kalau 54 sampai 58, maka panjang kelasnya kamu hitung mulai dari 54. 54, 55, 56, 57, 58. Maka nanti panjang kelasnya ada 5. Oke, panjang kelasnya ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan menentukan nilai kuartil pertama. Rumusnya, tepi bawah kuartil pertama ditambah, buka kurung, 1 per 4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama dibagi frekuensi pada kuartil pertama dikali panjang kelas. Oke, sama dengan ya, tepi bawah kuartil pertama kita punya tadi 63, ini ya, 63,5 tambah I 1 per 4 kali N kita punya tadi 25. Frekuensi kumulatif pada sebelum kuartil pertama kita punya 18 per frekuensi pada kuartil pertama kita punya 14 dikali dengan panjang kelasnya kita punya 5 sama dengan 63,5 ditambah 25 kurang 18. Ayo berapa? Hasilnya sama dengan 7. 7 per 14 dikali 5. Nah, 63,5 ditambah 7 bagi 14. 0,5. 0,5 dikali 5. Sama dengan 0,5 kali 5. 63,5 tambah 0,5 kali 5 yakni 2,5. Sehingga hasilnya akan menjadi kuartil pertama itu bernilai 66. Ya, di buku pun nanti di modul akan saya edit ya, ada kesalahan tipe perhitungan. Sehingga kuartil pertama ada bernilai 66. Tadi ada yang bertanya, Bu, misalkan Bu ternyata letak kuartilnya itu si 25-nya itu ternyata bukan 25, Bu, tapi bilangan desimal. Contoh misalkan 24,35, Bu. Maka bagaimana, Bu, kami menentukannya di frekuensi kumulatif, Bu? Nah, supaya 24,35 itu bisa kamu bulatkan, bisa tidak. Tapi kita sepakati di sini kita bulatkan saja, oke? Kita bulatkan saja sehingga 24,35 itu karena di sini itu bilangan desimalnya itu di bawah 5 atau sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 23. Lalu kalau misalkan bentukannya 24,35
52, Bu. Ini juga di bawah 5. Maka nanti di sini juga kita bulatkan menjadi, ini bukan 23, 24 ya. Kita bulatkan menjadi 24, bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah. Nah, berbeda kasus kalau nanti nilainya 24,75. Nah, ini dia sudah bilangan desimalnya di atas 5. Maka ini kita bulatkan ke atas menjadi 25. Nah, baru kalau sudah kita bulatkan, kita tentukan kembali si 25-nya atau si 24-nya itu di frekuensi kumulatif itu berada di dalam data yang mana. Apakah 8, apakah 18, apakah 32, apakah 52. Secara logika, misalkan yang ini 25. Apakah 25 ada di dalam 8? Kan nggak ada, karena maksimalnya 8. 25 apakah ada di dalam 18? Nggak ada, karena maksimal di sini 18. 25 apakah ada di 32? Ada dong. Kenapa? Karena di sini maksimalnya 32 datanya. Sedangkan 25 itu masih di bawah 32. Sehingga disinilah dia letak kuartil pertamanya. Ingat, kita gunakan pembulatan atas dan pembulatan bawah. Jika nanti bilangan desimalnya di bawah 5, misalkan contohnya seperti ini. Pokoknya di depannya itu di bawah 5 lah, atau sama dengan 5. Mau dia sini 2, di sini 54, 25, 27, 28, pokoknya di bawah 5 dia, setelah bilangan berkoma namanya bilangan desimal, dia di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Apa bulatkan ke bawah, Bu? Ambil saja 2 bilangan di depannya. Tapi nanti kalau misalkan bilangannya itu desimalnya lebih dari 5, contoh sini 75, setelah komanya ya, 85, 90, 65, 68, maka kamu bulatkan ke atas dengan cara bilangan yang di depannya ini, di depan bilangan desimal, di depan tanda koma ini, kamu tambah 1. Kalau di sini 24, kamu tambah 1 menjadi 25. Kalau nanti di sini 32,80. Nah, ini kan 80-nya sudah lebih dari 5. Setelah setelah titik komanya ini tadi, setelah tanda koma ini bilangannya 8 kan, 8 itu lebih dari 5, maka kamu bisa bulatkan ke atas. Karena di sini dia bilangan di depan komanya adalah 32, maka kita tambah 1 menjadi 33. Lalu kamu tentukanlah di frekuensi kumulatif ini 33 ada di dalam data yang mana. Jadi Bu, saat dimasukkan dalam rumus seperti ini kan kebetulan saja bilangannya bilangan bulat. Nah Bu, kalau misalkan tadi bilangannya sudah bilangan desimal lalu kami bulatkan ke bawah maupun bulatkan ke atas, kami pakai yang mana? Pakai yang sudah dibulatkan saja. Ya, pakai yang sudah dibulatkan saja. Kalau tadinya di sini pembulatannya ke bawah misalkan 24, maka pakai yang 24. Tidak usah lagi pakai yang 24,52. Kalau tadinya kita bulatkan ke atas misalkan 24,75 sudah kita bulatkan menjadi 25, maka kita gunakan dia 25. Ini hanya berlaku untuk bilangan desimal saja. Oke, untuk bilangan desimal saja. Nah, ini juga berlaku untuk perhitungan desil dan persentil. Sampai di sini saya sangat berharap Anda semua dapat memahaminya dengan sangat baik. Pelan-pelan saja dikerjakan, dipelajari dan dipahami. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan bisa japri saya kembali di WhatsApp. Sekian dan terima kasih untuk materi kuartil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.